orang yang sirik dan benci mungkin sama saya, sampai saya diguna-guna, ya kan, akhirnya saya gila selama 6 tahun ya mau bunuh diri lah, intinya mau bunuh diri. Sudah sampai di leher ini saya mau ngorok. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Prila di channel Depan Orset, tapi dalam segmen pengalaman hidup. Sekarang di samping gue ini ada, mohon maaf, dengan Bang Pani sebagai selaku narasumber sekarang pada malam hari ini akan menceritakan pengalaman hidupnya, teman-teman. Mudah-mudahan udah lama 2 bulan kita nggak upload video, 2 bulan juga kita ditanya-tanya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi kunci kedepannya lebih baik lah dari channel kita semua gitu. Sekarang boleh Abang perkenalkan diri sebelum cerita, boleh, silakan Bang. Ya, nama saya Pani, panggilan Bagong. Ya, lanjut ke ceritanya. Ya, untuk pengalaman hidup saya, ya saya ini orang miskin dan juga orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Hidup di jalanan, kerjaan mabuk-mabukan, minum, berantem, ya kan. Dan akhirnya sampai saya belajar silat dan saya mengajar, terus ya banyak sekali cobaan hidup yang saya alamin, sampai saya merampok, sampai saya ngebacok orang, akhirnya saya masuk penjara. Nah, disitulah saya mendapatkan hidayah hidup. Mohon maaf Bang, itu kalau boleh tahu itu tahun berapa itu? Hampir 2009 kan Mas. Ya belum lama lah, 2009, bebas 2010. Ya itu. Nah, di dalam penjara ya saya belajar banyak tentang kehidupan. Ya mungkin kalau saya nggak dimasukin situ, ya mungkin saya nggak tahu jadi apa gitu. Ya, mungkin saya nggak kenal Allah kali. Ya, saya nggak kenal agama mungkin. Nah, di situ ya saya belajar agama, dan juga keluar dari penjara. Ya alhamdulillah kehidupan saya menanjak. Ya apapun saya bisa. Akhirnya saya diuji lagi. Ya karena ada orang yang sirik dan benci mungkin sama saya, sampai saya diguna-guna. Ya kan, akhirnya saya gila selama 6 tahun. Ya alhamdulillah sekarang saya sadar bahwa arti kehidupan ini sangat besar gitu. Yang saya selamatin cuman keluarga. Kalau harta semua habis, ya rumah kejual, motor, kendaraan semua habis. Ya inilah saya kembali lagi dari nol, untuk hidup, intinya gitu aja. Karena jadi orang benar itu susah bagi saya. Karena dari awalnya saya bekas orang Badung, jadi susah untuk mencari kerja dan sulit untuk mendapatkan kerjaan. Itu awalnya Abang bisa dapat hidayah itu dari kejadian apa tuh Bang? Nah, suatu hari saya bekerja di sebuah PT. Saya memimpin suatu grup atau anak buah. Saya punya anak buah dan saya juga kerja. Nah, itu saya didatengin, saya tidur sekitar jam 1 malam, saya tidur di gudang. Akhirnya saya kalau bahasa kita orang Betawi direp-rep ya. Bahasanya direp-rep gitu, itu doang. Nah, yang saya tahu, saya direp-rep, dilibet sama ular ya. Ular cuman berbadan manusia, itu aja. Badan setengah ular, setengah manusia. Iya. Saya juga nggak tahu, ya mungkin saya pikirin saya akan mati di situ. Ya saya mati, ternyata nggak bisa, saya bebas lari. Nah itu diikutin Bang, diikutin terus
diikutin ya, karena saya punya kebatinan ya saya coba berkomunikasi lah sama dia, itu siapa namanya dan ada apa. Kalau kata dia saya ini keturunan dia gitu. Keturunan dia mau ngebantu saya karena saya lagi dijolimin orang, saya mau dimatiin, mungkin saya mau dikejar gila. Akhirnya saya tanya siapa dia namanya, akhirnya dia bilang saya Nyai. Kata saya Nyai banyak, Nyai siapa? Dia bilang Nyai Gandasari. Ya saya kaget dong, saya nggak tahu orang Betawi ya kan, siapa tuh Nyimas Gandasari. Ya, akhirnya saya cari tahu, ternyata luar biasa. Ya itu Nyimas Gandasari itu ya orang nomor 1 di Tanah Pasundan kalau nggak salah. Dan akhirnya itu Nyai itu masuklah ke istri kita itu, istri saya. Pada saat itu abang udah nikah ya? Udah nikah, udah punya anak bang. Iya, itu masuk ke bini. Akhirnya yang dia ngikutin bini lah semuanya, bini tahu tentang siapa tuh Nyai Gandasari, saya lepas. Nah itu akhirnya datang lagi ke saya. Saya nemuin lagi sosok seorang pria bertongkat serba hitam, dan saya tanya lagi siapa namanya, dia menyebut namanya Raden. Nah saya tanya lagi Raden siapa, akhirnya dia menjawab saya Raden Said. Saya nggak tahu Raden Said itu siapa karena saya orang Betawi asli tinggal di Marunda bang. Iya karena itu kan nggak tahu saya juga. Terus dia bilang kamu ini keturunan saya. Nah saya nggak tahu keturunan siapa kan gitu. Akhirnya dia pergi, ya sekarang alhamdulillah ya saya dibimbing sama Raden Said. Akhirnya saya bisa mengaji lah, bisa tahu Al-Quran. Saya bisa ngaji bang, saya bisa Al-Quran. Dia ngaji juga. Iya alhamdulillah ya saya juga bisa berdakwah gitu tentang agama. Ya alhamdulillah walaupun sedikit saya ngerti bang. Ya intinya saya juga mau berdakwah, menjalankan syariat Islam. Ya karena ilmu saya cuman 3 bang, ilmu saya yang saya percaya dan saya yakinin itu yang mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Apa itu ilmu saya? Ya ilmu saya cuman bismillah syahadat selawat bang, itu aja udah. Karena orang banyak sekali yang pada nyari ilmu, yang pada ke gunung, yang pada betapah di gua-gua bang. Ya tapi kalau kita alhamdulillah, ya alhamdulillah sekali ilmu datang ke kita. Iya, ya kalau kata orang kita ini masih ada keturunan Prabu Siliwangi bang. Iya, ya itu aja. Karena boleh dicek, mungkin abang juga bisa tahu. Ya ini kita asli bang, tandanya. Tandanya di kuku. Ya saya di Cirebon bang. Gitu. Makanya saya bisa ngaji. Ya alhamdulillah yang saya pelajarin itu. Saya lari beragama aja udah. Saya mengikuti keyakinan kita bang. Tapi kalau boleh tahu itu bang, Raden Saidnya itu ngajarin abangnya di kamar apa gimana gitu? Dia ada di diri kita sendiri. Jadi kita tahu sifat orang yang bagaimana kita bisa tahu bang. Ya apalagi orang yang pikirannya jelek, yang orang berilmu atau bagaimana, ya kita nggak mau lah dibohong-bohongin. Apalagi sampai sekarang kan banyak sekali penipuan. Mengatakan diri dia hebat, mengatakan diri dia pintar. Ya kan sebenarnya ilmu nggak bisa digituin bang. Iya maaf, ilmu cukup kita yang tahu bang. Ini aja, ilmu nggak bisa kita lihat, ilmu cuma kita bisa rasa bang. Ya ilmu seperti angin, itu aja. Kalau Nyimas Gandasari masih sering ada komunikasi nggak? Kalau Nyimas Gandasari nggak ada bang, karena udah dikuasain sama istri. Itu aja. Ya jatuhnya di istri yang lebih paham, yang tahu tentang Nyimas Gandasari itu istri. Karena dekat sekali dengan dia. Kalau Raden Said? Kalau Raden Said sama saya, ya alhamdulillah dia masih. Raden Said, ya masih sama saya bang, sering masuk kok. Itu aja. Jadi memang masih ada ini ya, apa interaksinya ya? Iya masih bang. Itu mau bang ya, apa abang punya misalkan kayak kegiatan buat nyembuhin orang? Ya bisa bang, bisa, alhamdulillah gitu, bisa, gitu apapun ya? bisa. Misalkan kayak yang ngebantu, yang seperti itulah menurut saya gitu. Iya. Udah ada pengalaman yang saat nyembuhin orang itu? Banyak sekali bang. Iya banyak sekali orang. Kebanyakan yang saya sembuhin itu orang yang kena guna-guna ataupun bahasanya santet atau telu bang ya.
seperti orang stroke nggak bisa jalan, alhamdulillah ya dengan izin Allah bang, bukan saya mah iya saya manusia biasa bang, mungkin saya kalau kata bahasanya saya preman hidup di jalanan dah ya, tapi memang boleh ada buktinya banyak ya, banyak sekali. Yang paling ekstrim Ya itu orang stroke bang, nggak bisa jalan, itu orang mau dimatiin, udah dibikin mayat hidup ya, iya nggak bisa ngapa-ngapain, alhamdulillah ya, cuman saya ini doang sembuh bang, langsung bisa jalan. Dan juga kemarin tuh di sini juga ada bapak juga masalah ya, ditelur juga perutnya ular bang ya, alhamdulillah sembuh. Banyak sekali yang seperti itu bang. Padahal abang nggak pernah belajar ya? Nggak pernah belajar bang saya secara kanuragan itu ya paling saya cuma bisa belajar silat hanya aja, karena kita Betawi bang, dulu suka berantem dia tukang berantem juga ya kalau kita dulu mah ya daripada kita dibacok ataupun kita dibukul kan, kalau punya permainan kalau kata bahasa orang tua dulu ya harus kita harus punya pukulan atau punya tanggapan. Saya belajar itu doang bang, silat itu aja. Tapi kalau untuk penglihatan batin ya udah alhamdulillah bang, kalau batin mah kita nggak bisa dibohong-bohongin gitu ya, banyak sekali kayak di sini kan banyak bang yang kalau bahasa ini yang goib-goib banyak dah ya. Kayak di sini pun banyak, kayak di sana pun ada di Keramat ya, saya didatengin gituan mulu bang ya, cuman kita nggak kita nggak tanggapin bang, karena dunia dia dan dunia kita kan berbeda bang. Iya ya, mungkin yang namanya setan itu banyak tipu dayanya bang ya, kita nggak tanggapin seperti itu. Iya, jadi benar-benar pengalamannya itu udah sampai ke ngelihat langsung ke sosoknya gitu ya. Itu alhamdulillah bang, gara-gara saya diinin orang ya dulu hampir setiap malam bang saya ya, sampai saya berantem itu namanya jin setan, saya jadi berantem iya, suruh nongol. Mendingan saya berantem sama gituan dibanding saya dibikin gila ya, habis setan itu jalan di tembok begini, bayang kelebat iya, terus seperti air kopi itu bergerak iya, pokoknya banyak anak kecil, ikan dimainin banyak bang ya, pengalaman mistik saya banyak sampai sekarang pun ya. Kalau untuk melihat ya saya melihat gitu, karena kebatinan kita ya lumayan. Tapi abang apa nggak punya koleksi benda pusaka atau bisa narik dari satu tempat? Ya dulu banyak bang, hampir dulu banyak lah benda kita, kalau kata bahasa orang Betawi mah sampai sekarung ya. Iya sampai sekarung, karena saya nggak bertolak belakang bang dengan keyakinan kita gituan ya, maaf kita nggak percaya dengan benda bang, kita nggak percaya dengan pusaka, kita percaya dengan Allah aja bang. Iya. Allah aja, kita berdoa aja dengan Allah, insya Allah. Iya, karena kalau kita mati benda itu nggak bakal nolong bang, yang bisa nolong itu ya cuman doa kita, amal ibadah kita setelah kita kubur ya, itu yang saya alami seperti itu. Bukan itu ada bang, benda pusaka ada masih ya, karena yang masih ada. Iya, yang masih ada ya, kayak batu-batu gitu kan ya, keris juga masih ada satu, itu juga titipan orang bang, jadi amanah aja gitu. Iya, titipan orang amanah. Tapi kalau kayaknya gini bang ya, sorry gue potong. Jadi kalau menurut gua kayaknya abang lebih ketemunya itu yang sifatnya kanjeng, yang udah selatannya dari gaib itu, bukan lagi kelasnya. Iya bang, iya benar. Sineng Bukan. kelasnya bungkusan Bukan, iya. itu ya. Ya alhamdulillah boleh dites ya, kalau mau dimasukin ya gampang kita masukin ya, gampang sekali, cuman ya sembuh bang. Ya karena sekarang nih saya mau tanya ya, enggak ini mah kita saya mah nggak bisa ngeliat bang. Iya. Jadi gini, ada nggak nih sekarang yang lagi ngawasin kita? banyak sekali bang, iya apalagi kalau kita bakar minyak ya mungkin sih, karena di sini juga ya kan kalau kata bahasa Al-Quran kita ini hidup bertetangga bang sama makhluk goib. Iya, Cuma kitanya nggak bisa ngelihat, dia dimensi lain, kita dimensi lain. Iya, Cuma curangnya dia bisa denger kita nggak bisa denger dia bang, itu curangnya makhluk Jadi halus. dia lagi denger kita Iya, ya. kayak gitu. Tapi kita dalam agama kita ini diciptakan oleh Allah ya, makhluk yang paling sempurna. Iya, jangan sekali kita takut sama makhluk goib bang, ataupun jin atau setan, jangan takut. Kita makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah. Seharusnya dia tunduk sama kita bang, jangan kita takut sama dia, jangan kita nyembah sama dia. Kebanyakan dia yang nyembah sama kita. Itu. Bener nggak? Tuh. Makanya kita mah nggak takut mau dia jin mau gandaruwo, cuman yang kita takut makhluk. Nah, itu doang bang, kalau kita udah berhadapan dengan gandaruwo itu susah sekali ngusirnya, apalagi gandaruwo yang matanya merah, hancur rumah tangga kita bang. Iya. Kalau jin masih bisa kita keluarin, cuman kalau udah gandaruwo susah bang, bener.
dia malah nyerang kita. Badr ya? Badr. Kita pernah ngalamin itu bang, dihantam genderuwo. Yang ada yang jin, yang bagaimana, yang ngeyel, yang nantangnya itu jin. Ya kita sholat, kita zikir, kita minta sama Allah. Ya dia udah mungkin udah keluar. Cuman kalau genderuwo kita usir sekarang, besok udah datang lagi bang. Tuh genderuwo. Makanya itulah yakin. Ini pengalaman hidup sekaligus ada cerita horornya nih kayaknya. Jadi saya pengen lebih ini bang, spesifik ya, pengen lebih khusus gitu. Dari tadi Nyai apa Gandasari, terus Raden Said. Saya pengen ada nggak sih bang kejadian khusus nih sama salah satu ya, terutama dari Raden Said nih. Salah satunya ada nggak kejadian khusus yang abang antara berdua dan atau jadi satu, ada kejadian khusus sama Raden Said gitu? Ini antara Nyai Gandasari dan Raden Said. Enggak, antara abang aja sama salah satu itu. Misalkan abang lagi sama Raden Said, ada nggak nih kejadian yang abang tuh kayaknya epic lah, nggak bisa dilupain lah, ada nggak tuh? Kalau untuk Raden Said ya memang di masa yang dia yang membunuh itu orang lain. Kalau saya sendiri saya nggak bisa bang. Jadi Allah. Ini ya apa? Iya, kalau bukan dari bantuan dari dia. Jadi lebih ke karena ini cuma perantara, semuanya ya karena Allah. Walaupun mungkin lah itu kodam Raden Said ataupun ilmu Raden Said saya nggak tahu. Ya kan kalau kata orang-orang yang pada bisa, yang katanya udah pernah mati suri, yang lumayan, ya saya ini keturunan, masih keturunan Prabu Siliwangi katanya. Cuman kita nggak tahu bang. Saya orang Betawi, walau alam gitu aja, ya kan? Ya tapi ya memang saya bisa gitu. Jadi momennya cuman nyembuhin orang, kena telu, guna-guna gitu. Yang paling ekstrim parah banget yang orang udah dibuat kayak mayat hidup itu bang. Sampai nggak bisa bangun kali ya, udah nggak bisa. Karena kalau kita udah ya jahat sekali bang gitu. Karena kalau udah dihantam orang udah nggak senang sama kita, main gituan, ya habis semua bang, kita kagak tega. Ya itulah itu udah merasa terpanggil bang untuk menolong seperti itu. Gitu. Kayak orang lagi dagang, lagi enak-enak dagang, terus dibuangin tanah kuburan, bener nggak? Kan berarti kan tuh orang udah zolim, ya kan? Yang kagak tahu kan, ampar-amparan bang. Gitu. Tapi kita alhamdulillah bagaimana caranya ya kita bantu, ya kan? Kayak teman kita juga pun Isal nih, ya pernah seperti itu ya saya bantu, ya alhamdulillah sekarang udah berani keluar kemana-mana. Dulu ya begitu, emang banyak bang, iya. Karena di tahun ini tahun 2001 ya. Tapi pernah nggak bang ada sikap perlawanan dari yang ngirimnya itu? Itu sering sekali bang, iya. Kalau mungkin kalau saya nggak bisa ya mungkin ya jebol, jadi korban juga. Ya karena ya walau alam lah kita masih dilindungi oleh sama Allah ya kan, terutama ya ada Raden Said di diri kita. Nih, ini kan abang punya sifat sosial lah, insya Allah kalau nolong ikhlas. Itu yang benar bang. Abang mau nggak nih kalau seandainya ada teman-teman dari YouTuber, dari subscriber gitu ya, yang mungkin punya persoalan medis juga non medis gitu kan, sakit non medis, abang mau ngebantu? Siap bang, saya ngebantu. Ya. Nanti kalau seandainya misalkan nih dari netizen atau subscriber ada yang minta kontaknya bang abang, nanti saya taruh di deskripsi. Jadi nanti segala sesuatu dari dia abang dijemput sama dia segala macam gitu. Abang kan siap kan? Iya siap. Insya Allah saya siap bang. Jadi nanti kalau seandainya mau ngajak saya pun nggak apa-apa, biar saya bikin jadi satu nggak apa-apa, abang ikut aja nggak apa-apa, saya siap bang gitu. Yang penting benar-benar dia medis ya. Kalau misalkan dia medis ya larinya ke medis bang. Ya cuman kalau kata Allah penyakit itu ya pasti ada obatnya, walaupun medis non medis itu pasti ada obatnya. Apa obatnya ya kita percaya aja sama Allah. Ini kalau maaf sorry bang saya potong, kalau yang non medis sama medis itu abang bisa ngebedainnya gimana tuh? Nah itu batin bang. Iya, kita bisa tahu bang itu dengan batin gitu. Kalau ini medis ya kayak kalau zaman sekarang lagi corona ya kalau yang soalnya corona kalau kita nggak ngerti gitu. Corona ya corona dah, kalau nggak salah kita corona kita nggak ngerti. Ya corona karena ada energi bang. Iya. Jadi dirasainnya. Iya. Kalau yang nyata dari Allah ya dari Allah. Tapi kalau misalkan dari gangguan sihir, itu insya Allah ada energi sama saya bang. Walaupun itu ngumpet-ngumpetnya itu ketahuan. Karena setan jin itu pinter berkamuflase ya, ataupun ngumpet. Berkamuflase. Iya, ngumpet gitu kalau bahasa itu ngumpet dah bahasa ini Betawi. Tapi kalau sejenis neng itu belum pernah apa gimana? Kayak neng itu kuntilanak atau gimana? Ya kuntilanak itu bang ya kalau mau nih ada di dia ngikut temen mau kayak dipanggil namanya siapa Nur Baya zaman dulu berarti. Iya Nur Baya
dia matinya kecebur sumur ya. Iya, ini saya nangan ibu. Sering bang, sering. Iya, saya nggak pakai itu. Iya, kalau kuntilanak ya itu mah kecil bang kalau kuntilanak. Iya benar. Ya mungkin nggak kitanya kabur kalau kuntilanak potong nggak kabur. Ada lagi bang? Banyak bang, banyak sekali. Nggak apa-apa, diceritain aja. Masih panjang Karena ya. ya banyak sekali bang kita nolong orang. Ya dulu ya mungkin kalau orang nggak bakal percaya ya kita bisa seperti itu ya. Kalau sekarang kan zamannya praktek ya, ataupun bukti ada ya kan, iya harus bukti kan begitu ya. Kita bukan ngomong asal ngomong, bukan bang ya, kita memang ada buktinya, banyak sekali buktinya. Silakan aja datangin orang-orang yang udah kita sembuh ya. Emang kita sudah ditugaskan untuk di lapangan bang ya, nungguin orang yang kena ya itulah orang-orang yang zalim, intinya orang-orang yang zalim. Sekarang kan zaman sekarang bang kita mukul orang aja didenda. Iya mungkin jutaan atau puluhan juta ya, kita nabok aja apa dulu mukul ya. Ya kan, daripada kita ngeluarin duit buat dukun. Iya, orang disantet ya kan tuh, orang dibikin sengsara, orang dibikin susah sama bunyinya biar pada berantem tuh. Tapi itu maksudnya lokasi abang nyembuhin pasien itu masih sekitaran sini apa emang udah ada yang paling jauh sih? Ya sekitaran sini ada ya, ada juga yang di luar juga ada. Paling jauhnya daerah mana? Daerah Cilincing banyak bang. Tapi belum keluar Jakarta. Belum bang, karena kita juga kan lagi belajar bang. Kita masih belajar, belum tahap sempurna. Kemarin kan kita bekas orang Bader. Iya, orang Bader ya, kalau ada orang Bader. Iya. Bahasa Betawi gitu. Iya, kalau bahasa Betawi kita orang Bader. Iya, dulu ya kita mabuk kan hobi, mabuk narkoba. Iya, ya sekarang saya udah bener ya, insaf. Gitu. Alhamdulillah bang ya. Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah, karena susah. Iya. Orang kalau belum dapat hidayah kagak bakalan sadar. Susah. Berarti abang pernah masa ada sisi di kehilangan akal sehat ya? Iya bang, hampir gila bang. Hampir saya mau, intinya ya mau bunuh diri lah. Intinya mau bunuh diri, sudah sampai di leher. Ini saya mau ngorok. Ya cuman ya karena mungkin Allah masih sayang sama saya, sampai sekarang saya masih hidup. Ya tapi dalam ujian ini ya ada manfaatnya, ada berkahnya juga buat saya. Kali kalau seandainya ada yang dengar terus sama pengalaman hidupnya, mudah-mudahan bisa manfaat banget. Amin. Bisa jadi apa sih namanya? Contoh nih, gua kayaknya nggak bisa terus begini. Namanya orang hidup pasti harus ada perubahan lah dalam dirinya. Dan teman-teman mungkin insya Allah nih Bang Fani ya, Bang Fani ini jadi contoh buat kita bahwa nggak ada itu yang terlambat bang. Nggak ada bang. Kalau memang kita mau jadi lebih baik ya dari kita sendiri. Iya, dari kita sendiri bang. Kalau kita nggak berubah, siapa yang mau berubah kita? Tapi ini maaf, sorry saya potong lagi, mohon maaf. Dulu waktu pertama-tama kali Badung sampai dapat hidayah itu abang udah nikah apa belum? Apa dari bujangan bang, saya dari bujangan. Pas setelah nikah baru abang dapat hidayah? Dari bujangan saya udah Badung, nikah pun masih Badung bang. Jadi dapat hidayahnya setelah menikah ya? Setelah menikah ya, setelah masuk aja bang, masuk penjara itu saya dapat hidayah. Baru tahu tentang arti hidup. Iya, jalan hidup yang sesungguhnya. Karena saya pikir saya di penjara. Iya, dunia ini luas bang. Iya, kok hidup saya cuma di kerangkeng gitu, kayak burung dimpanin, saya nggak bisa bebas. Tuh, mau kemana-mana bisa. Itulah hidayah saya bang. Ini dunia luas loh, nyari duit 1000 aja susah bang di dalam. Iya, coba di luar. Iya, kita biar aja pakai duit. Bener nggak? Tuh, di situ bang, saya dapat hidayah. Ya itu. Jadi kalau bisa dibilang mah, abang ini kalau bahasa kerennya mah mungkin dulunya pernah residivis lah ya. Iya bang. Jadi kegiatan kriminalitas kayak merampok, ya, bener, dan lain-lain. Semua bang saya jalanin. Gitu. Abang udah pernah jalanin. Saya jalanin semua. Sehingga kebrutalan jiwa abang itu akhirnya terhenti. Di kerangkeng itu yang abang mulai berpikir bahwa dunia luas, kenapa gua harus di kerangkeng gitu ya kan. Nah itu kan susah banget tuh bang. Banyak di luar sana itu yang mungkin spesifikasi dari kebrutalannya nggak jauh beda sama abang, cuman susah sekali untuk kebuka pikirannya. Itu semuanya itu tergantung sama diri kita sendiri bang. Kalau kita nggak mau berubah, ya itu nggak bakal berubah selamanya. Tapi kalau kita sudah yakin mau berubah, karena jin itu
dekat sama kita bang. Iya, setan itu ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita sudah bisa dengan hati kita kuasain, insya Allah ya kita akan berjalan di jalan yang benar. Kalau dulu tuh lagi melakukan aktivitas kriminal itu abang sendiri apa ada kelompok tertentu gitu? Ya ada kelompok bang. Enggak, belum. Apa. Jadi ada kelompoknya bang. Ya, jadi ada, kalau bahasa dulu ya ada kelompok. Geng lah. Itu abang sampai sekarang masih udah enggak bang, saya tinggalin. Tapi masih ada orang-orang. Masih ada yang udah meninggal juga bang. Beberapa lah gitu ya. Karena nah itulah saya tinggalin. Kalau saya masih di situ aja ya mungkin saya nggak pernah dengar bang. Ya kita tinggalin dulu, semuanya kita tinggalin. Ya kita jangan kenal dulu dah sama orang-orang yang itu. Lebih baik kita lupakan dia. Ya kalau kita mau benar, tapi kalau kita masih nongkrong di dia ya nggak bakal benar ya. Oke bang, terima kasih, kayaknya udah cakep banget nih ya teman-teman. Pengalaman hidupnya Bang Fani, gue sendiri sampai kaget lah. Gue pribadi badung-badungnya gue nggak pernah sampai segitu kan. Tapi kita dari sini belajar men, bukan jadi prestasi. Ya kan teman-teman juga, ini bukan prestasi tapi pengalaman hidup yang harus kita contoh di positifnya. Abang nih berani untuk terus ngelawan dirinya sendiri agar nggak berbuat sesuatu yang kayak dulu gitu. Ya mudah-mudahan yang positif bisa diambil. Jangan lupa like, share, subscribe channelnya biar yang selanjutnya nanti teman-teman bisa terus dapat dari kami lewat notifikasinya. Oke, mungkin nanti akan adalah cerita mistis dari Bang Fani. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa langsung dibuat. Oke, sekarang saya mau pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.